Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ihsan. Di dalam hadis yang panjang yang diantaranya disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah 40, kumpulan hadis yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi, hadis-hadis sahih. Terdapatlah hadis tersebut salah satu di antaranya, yaitu yang biasa kita mendengar ataupun membacanya, yang Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki syadidu biyadis sawbi wa syadidu biyadi al-wajhi, yang sangat putih pakaiannya dan juga putih juga kulit serta wajahnya, dan dia itu meletakkan tangan di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian lututnya berdempetan dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Rasulullah yang bernama, ditanyakan mal Islam, sebutkan apakah yang kamu tahu tentang Islam. Maka Rasulullah menjelaskan, menyebutkan Islam itu adalah mengucap syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat dan haji. Selanjutnya bertanya lagi orang tersebut kepada Rasulullah, apa yang disebutkan dengan iman. Rasulullah kemudian menjawab, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah sampai terakhir. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, yang terakhir mal ihsan. Bukan yang terakhir tapi yang ketiga, urutan yang ketiga, apa dia itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kamu menyembah Allah seakan kamu melihat dia. Jikapun kamu tidak melihat dia, tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Artinya orang yang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut ditanyakan, kalau tidak tahu kapan kiamat, berarti ceritakan tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah juga menceritakan beberapa tanda-tanda kiamat. Ya, ini kita sebutkan pada malam yang berbahagia ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada pada hal yang ketiga, yaitu ihsan. Kalau iman, Islam, iman, kemudian ihsan, Islam dan iman itu sudah barang tentu kita tahu.
Walaupun ihsan juga kita tahu kan, tapi kita ulang kembali pada malam yang berbahagia ini. Islam itu ya ucap syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Iman juga seperti itu. Kemudian adapun ihsan, kenapa kita mengangkat pembahasan pada malam yang berbahagia ini dengan ihsan? Karena ihsan itu yang pertama, kalau dari segi arti yang diartikan oleh Rasulullah, kamu menyembah Allah seakan kamu melihat Allah. Turun sedikit, kalau seandainya pun kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ini sering kita sebutkan di dalam pelajaran khusyuk di dalam sholat, bahwa ketika sholat merasa tidak bahwa kita sedang berada di hadapan Allah, ataupun merasa tidak bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Jadi kita berusaha sekuat tenaga supaya kita merasakan itu di dalam sholat, supaya kita merasakan bahwa kita sedang dilihat ataupun dipantau oleh Allah, supaya kita merasakan bahwa di hadapan kita itu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubazzil ma tastati' minan nafi wal khair lil bilad wal ibad. Artinya kita berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan rasa itu. Itulah yang disebutkan dengan ihsan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga demikian di dalam semua ibadah. Ketika kita melakukan ibadah dan menghadirkan dalam hati kita bahwa Allah melihat kita, di situ tidak akan ada rasa riya. Tidak akan ada rasa riya. Kenapa? Karena yang kita persembahkan itu hanya kepada Allah. Biarpun orang tidak melihat, tapi yang penting kita Allah lihat. Allah lihat. Dan ini bukan, kalau istilah sebagian orang, bukan sok suci, tapi memang harus seperti itu di dalam kita melakukan semua amal ibadah. Memang betul-betul kita harus fokus bahwa yang kita persembahkan itu kepada Allah. Orang bersedekah misalkan, tidak dilihat oleh orang lain, nggak apa-apa. Tidak ketika kita memberikan bantuan ataupun sedekah, tidak ada satupun yang melihat, tidak apa-apa. Yang penting Allah melihat. Jadi di situ nampak sekali keikhlasan. Artinya memang orang yang ikhlas itu pencitraan hanya kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, itu pencitraan, misalkan sekarang di media sosial, foto ke sana kemari, kirim ke sana kemari dan sebagainya. Ketika memberikan bantuan, memberikan sedekah, memberikan sesuatu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita inginkan adalah dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Pada saat kita fokus mempersembahkan dan memperlihatkan hanya kepada Allah, kita di situ ikhlas. Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda orang tidak ikhlas, di antara tanda orang tidak ikhlas, yang pertama adalah ingin dipuji. Kemudian yang kedua, ingin dibalas dengan kebaikan yang setimpal. Itu tidak ikhlas. Kalau kita tidak dibalas dengan kebaikan yang setimpal, kita marah, berarti itu tidak ikhlas. Kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian kita menginginkan dia juga harus buat baik kepada saya.
Kalau dia tidak buat baik kepada saya, malah kemudian kembali dia berbuat jahat, kita marah. Itu tanda tidak ikhlas. Jadi bagaimana juga dia berbuat baik, tidak berbuat baik, terserah. Yang penting kita sudah, misalkan sudah bantu dia, dan yang kita harapkan hanya balasan daripada Allah. Ketika kita mengharap dia harus berbuat baik juga dengan balasan yang sama, itu tanda keikhlasan, tidak ikhlas. Yang satu lagi, dipuji. Orang tidak berbuat baik tapi kita dipuji terus, itu juga tidak ikhlas. Begat sabi-sabi. Sesekali harus juga kita merasakan bahwa kita disebutkan yang tidak baik. Itu tanda keikhlasan. Allah berikan ujian seperti itu, itulah tanda keikhlasan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam semua hal itu bisa terjadi. Pada semua jenis ibadah, pada semua jenis kebaikan, pada semua jenis muamalah. Apakah antara kita dengan Allah ataupun antara kita dengan sesama manusia. Makanul ihsan, makanul rafi', ghayatu murad talibin. Maka disebutkan bahwa ihsan itu menempati tempat yang paling tinggi di dalam urutan akidah kita. Orang Islam belum tentu dia beriman. Belum tentu dia beriman. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Rasulullah membagi-bagi makanan, satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'ti fulan fa innahu mu'min." Wahai Rasulullah, berikan juga kepada si fulan itu, karena dia itu adalah mukmin. Rasulullah menjawab, "Oh, muslim." Bisa jadi dia muslim. Sa'ad kemudian mengatakan lagi kepada Rasulullah, "Dia itu mukmin ya Rasul." Rasulullah menjawab lagi, "Oh, muslim." Bisa jadi dia muslim. Sampai 3 kali itu diulang-ulang, terus mengatakan dan Rasulullah jawab, mengatakan dan Rasulullah jawab, sampai 3 kali itu diulang-ulang. Artinya posisi seorang mukmin dengan seorang muslim itu beda. Posisi seorang mukmin dengan seorang muslim itu beda. Artinya orang punya keimanan tentu jauh beda dengan orang tidak punya keimanan. Dia hanya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia tidak menghadirkan keimanannya di dalam semua gerak-gerik dan langkah kehidupannya. Belum beriman. Rasulullah juga belum mengakui bahwa dia itu beriman. Namun ihsan itu menempati posisi yang lebih tinggi lagi daripada keimanan itu. Di dalam semua hal dia terus merasa bahwa dia selalu berada di dalam apa yang pernah kita sebutkan kemarin-kemarin itu, pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan bahwa dia itu menempati tempat yang rafi', tempat yang paling tinggi. Orang ihsan. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yalqaha illa alladziina sabaru wa ma yalqaha illa dzu hazzin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Fussilat ayat 34 35, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dengan keburukan itu tidak akan sama. Kebaikan dengan keburukan itu tidak akan sama. Idfa' billati hiya ahsan. Perlakukan dia itu dengan sebaik-baik mungkin. Walaupun dia itu jahat, tapi
selesaikan masalah kejahatannya juga dengan baik, dengan penuh santun, dengan penuh kebaikan. Orang biarpun sejahat apapun, tetap semua orang ada rasa ingin untuk dihormati. Ube jahat je orang, pancuri. Tapi biasa lagi dia bentak-bentak lagi tanya, kemudian tak caci-caci dan sebagainya, kita rendahkan harkat martabat sampai keluarganya, mereka juga akan marah. Mereka juga akan marah. Sejahat apapun orang, dia pasti punya harga diri. Walaupun orang kadang-kadang tidak mengakui harga diri dia, tapi ketika memang ada masalah, Allah mengatakan selesaikan dia itu dengan ahsan, dengan cara yang sebaik-baik mungkin. Demikian juga di dalam berbagai kekurangan, kejahatan, apalagi yang kekurangan belum tentu pasti. Belum tentu pasti. Misalkan framing, ada isu simpulan begini, padahal kita belum tahu pastinya betul atau tidak. Kita hanya dengar cerita-cerita, sehingga kita perlakukan tidak baik, maka itu lebih berbahaya lagi. Dan bagaimana juga perlakukan semua itu dengan selesaikan dengan cara baik. Wa ma yulqaha illa alladzina sabaru wa ma yulqaha illa dzu haddin 'adzim. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang berikutnya, tidak ada orang yang bisa bersikap seperti itu kecuali orang-orang sabar. Orang-orang sabar yang sanggup memperlakukan, karena dia berhadapan dengan orang jahat, berhadapan dengan perilaku jahat. Tapi siapa yang sanggup menahan diri, kemudian selesaikan sedikit demi sedikit dan sebagainya. Wa ma yulqaha illa dzu haddin 'adzim. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali orang-orang yang memiliki kelebihan yang agung. Dzu haddin 'adzim. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab sehingga Allah menyebutkan bahwa disebutkan di dalam penjelasan hadis tersebut bahwa ihsan itu menepati posisi yang paling agung. Kemudian yang ayat yang berikutnya Al-Qasas ayat 77, Allah menyebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu, hak-hakmu nanti di akhirat, dan jangan juga melupakan duniamu. Beribadah boleh, dan memang itu dianjurkan dan diperintahkan sangat. Tapi jangan juga kita sampai lupa kepada hak-hak tubuh kita ataupun kebutuhan biologis kita di dunia. Apa yang kita butuhkan, kebutuhan, bukan memperturut keinginan. Kebutuhan dengan keinginan itu beda. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, jangan juga lupakan kebutuhanmu di dunia. Kemudian kelanjutannya berkaitan dengan ihsan, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini penekanannya di sini. Pembahasan kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah olehmu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah sudah baik kepada kita. Betapa banyak dosa yang kita lakukan tapi Allah tidak gembar-gemburkan. Allah tutup rahasia itu. Bukankah itu sebahagian di antara kebaikan yang Allah berikan kepadamu? Tetapi jahatnya manusia sekarang, pada saat diketahui kekurangan malah diumbar, diviralkan, diekspos ke sana kemari. Allah saja yang kita berdosa kepadanya, yang memiliki kekuatan, yang memiliki segenap sekalian alam langit bumi dan seluruh dunia, masih mau menutup aib hambanya.
Kita yang tidak ada apa-apanya, kita tidak pernah memberikan rezeki kepada orang yang tersebut misalkan. Tapi kita juga kadang-kadang latah, apalagi misalkan di media sosial kita lihat sekarang, orang cepat-cepat begitu dapat info, misalkan ada, oh ini cerita tentang si fulan aib begini-begini, viralkan. Waliyazubillah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sebutkan ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan manzilatul ihsan hiya labbul iman wa ruhuhu wa kamaluh. Beliau mengatakan bahwa kedudukan ihsan itu adalah labbul iman, otaknya keimanan. Otak lah kalau kita artikan, bukan arti kasar, tapi artinya otaknya keimanan dan ruhnya keimanan itu adalah ihsan. Makanya orang yang paling tinggi derajatnya itu adalah orang yang memiliki sikap ihsan terhadap sesama. Rasulullah juga menyebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwa Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menulis seluruh ihsan, artinya kebaikan terhadap semua. Kalau Allah tidak memiliki ihsan, itu orang kafir tidak diberikan rezeki. Orang kafir tidak akan diberikan makan, tidak akan diberikan nikmat. Kenapa? Sudah duluan kafir, sudah duluan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah menyangkal ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, menyangkal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan berikan itu. Tapi Allah memiliki ataupun menulis terhadap dirinya sendiri untuk berbuat ihsan terhadap semua. Orang baik, orang jahat, Allah perlakukan dengan cara baik. Yang seandainya Allah hanya memiliki ihsan, yang Yahudi jino hanya dibeli di Israel, dumna gay pohon rakyat Palestina. 60.000 orang sudah terbunuh dan lebih. Itu yang terdata saja di bahagian penanganan sipil, belum lagi yang tertimpa reruntuhan. Tapi Allah masih berikan kehidupan kepada mereka. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah menyebutkan idza qataltu fahsinul qitlah wa idza dzabhtu fahsinuz zibha. Apabila kamu menyembelih, maka di dalam sembelihan itu juga harus ada kebaikan. Harus ada kebaikan. Begitu Allah sudah perintahkan boleh sembelih, misalkan Allah berikan aturan boleh sembelih, itu hak kamu. Mereka itu adalah binatang, boleh sembelih sesuka hatimu. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana juga Islam mengajarkan kepada kita ihsan, berbuat baiklah walaupun kepada binatang. Itu hak kita, tapi tetap dengan cara yang baik. Ahsinuz zibhah, kata Rasulullah. Berbuat baiklah kamu pada saat menyembelih, di antaranya dengan pisau yang tajam, dengan gerak yang cepat, supaya dia tidak terlalu lama merasakan sakitnya digorok, dipotong lehernya, dipotong marihnya, halkumnya. Jadi Islam mengajarkan sampai ke situ. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti serta-merta ketika kita berkuasa, oh Islam sudah membolehkan untuk potong ayam, potong kambing. Ketika itu kita sudah diberikan kekuasaan, potong saja seenaknya, kita tidak boleh. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak, yaitu Ismail. Tidak juga serta-merta beliau ajak anaknya ke padang pasir kemudian langsung ditebas ataupun potong leher. Oh, ini perintah Allah, langsung sebegitu. Tidak, tapi memberikan dulu kebaikan-kebaikan. Memberikan dulu kebaikan, diajak, kemudian bicara baik-baik, kemudian berbicara dari hati ke hati. Beliau dengan sangat-sangat santun menyampaikan, belum lagi sampai kepada perintah. Kadang-kadang orang kita latah juga seperti itu. Oh, jauh perintah Tuhan, kokoh. Enggak seperti itu. Nabi Ibrahim pertama sekali menyampaikan cerita mimpi. Saya sedang pernah bermimpi, tapi ini mimpi ini berat. Inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, saya pernah bermimpi, tapi hayut hat lulumpo ya. Pelumpo lun sembelih rone sesuai dengan perintah Allah. Beliau tidak mengatakan bahwa Allah memang sudah perintahkan itu melalui mimpi Nabi Ibrahim. Dan kemudian bercerita. Dan kemudian beliau menyampaikan fantur madza tara. Sudah disampaikan beberapa kali tidak syok. Kemudian pada saat tersebut baru beliau menanyakan pendapat. Beliau menanyakan pendapat anaknya Ismail. Bagaimana kalau seandainya nanti misalkan Allah perintahkan sampai ke situ? Enggak langsung. Jadi ada penyampaian kebaikan. Secara kebaikan, enggak begitu diperintahkan dengan cara kekerasan langsung. Orang kalau seandainya diperintahkan dengan cara kekerasan, biasanya akan membal, orang akan membangkang, enggak mau diperlakukan secara kekerasan. Kemudian yang berikutnya di antara ihsan, yang pertama sekali ihsan di dalam ibadah. Ibadatuhu li rabbih ya'tiha biha 'alal wajhil masyru' duna ziyadah wala nuqsan. Ihsan di dalam ibadah adalah kita melakukannya penuh yakin kepada Allah, tidak kita menambah sedikit pun dan tidak kita mengurangkan sedikit pun. Dan kita melakukannya dengan penuh ketekunan, dengan penuh rasa khusyuk, baik dari segi pergerakan, bacaan, hati kita dan sebagainya. Sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu pun tidak melihat, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Itu adalah kesempurnaan keimanan. Seperti tadi disebutkan, ruhnya keimanan itu ada pada ihsan. Sanggup tidak selama kita berada di dunia ini kita menghadirkan selalu bahwa kita di dalam pantauan Allah. Mungkin biasa anda jilang kawarame kedanya metin, tapi ubud dosa metin, haru dapu karena pakai naurun kalian, tapi ubud jehud metin, haru pakai karena naurun kalian. Tapi ketika kita sendirian, itu ujian. Ketika kita sendirian, hadir tidak rasa itu. Kalau seandainya kita hadir rasa itu di dalam dada kita, insya Allah kejahatan itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Orang mengumpat dua kesagai, kedua mbak sago bintih misalkan, gemumpat, hanya dengan ligok, tapi menyala korme hangga ke. Kenapa ke malegi dengan ligok? Tapi pada saat berdua saling bisik-bisikan ataupun saling berbicara tentang itu, pada saat tersebut hadir tidak dalam hatinya rasa ihsan.
Nah, merasa dengan bahwa gepantau oleh Allah. Kita pernah sebutkan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada satu bisikan pun di antara tiga orang kecuali ada Allah di situ yang keempat. Wala khamsatin, ataupun di antara 5 orang. Duduk 5 orang, kita sedang membicarakan aib orang lain. Itu ada Allah yang keenam. Hadir di dalam hati kita pada saat tersebut. Maka ketika hadir rasa itu, jangan kita berbicara kepada orang lain, walaupun kita hanya berdua, tapi ada Allah yang ketiga. Berarti kita sudah punya sikap ihsan. Ketika kita berbicara sama kawan, ada rasa nyohai depu, bahada pengeng gede tiga, bahada pengeng gede pasti hai depu. Ada kejadiannya, walaupun kan rahasia, mungkin bicara-bicara biasa, cerita-cerita biasa. Yang hai depu kan, cerita jiku, ada pengeng gede tiga. Ketika itu hadir tidak dalam hati kita bahwa kita di situ pada saat tersebut ada Allah bersama kita. Itulah yang disebutkan dengan ihsan. Hadirat zahni, farighan nafsi, mustajma'an al-qalbi. Ketika itu hadir di dalam hati, farighan nafsi, terbuka dada, terbuka lapang jiwa kita, yang kita pada saat tersebut selalu teringat, tidak pernah lupa pagi, siang, malam kita tidur, kita dalam keadaan terjaga, Allah bersama kita. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, yang Allah tahu semua. Ini Allah sebutkan dalam ayat. Apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar, semua Allah tahu. Puye demong lamu, puye debit ribu moy dia manusia hana ada depu. Ini dalam ayat lain disebutkan ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Seluruh lembaran daun pohon kayu yang jatuh pun Allah tahu. Belum lagi tingkah laku manusia. Mieta kira jumlah tinggal kita manusia dengan jumlah banyaknya dedaunan di dunia ini. Dedaunan dari semua pepohonan, dari semua rumput-rumput, dari semua tanaman. Jumlah ledak. Tapi Allah katakan sebanyak itu pun Allah tahu. Ma tasqutu min waraqatin. Meskipun kaya yang red menteng hana luput daripada pengetahuan Allah. Maka apalagi tingkah laku kita manusia. Tingkah laku kita umat manusia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita sebutkan bahwa hendaknya kita senantiasa menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua hal, mungkin kalau di tempat kita kadang jaranglah katakanlah seperti itu, walaupun ada sekali-sekali. Orang kadang-kadang datang ke masjid jam 10 pagi, hana orang kosong, nganti patu kedih juga tempat toilet buka, dan pada saat tersebut kalau wiunin hana orang terus dua juga deh buat WC ataupun buat toilet dan sebagainya. Kemudian keluar, sudah selesai. Kenapa? Karena padahal kalau seandainya ada orang, pasti orang tersebut tidak akan berani. Menyana orang kalau yang hamba, berarti lebih ya ke orang daripada ya ke Tuhan. Padahal kalau seandainya dia hadir ihsan pada ketika itu, dia pasti ingat, tidak akan loss pada ketika itu, kehidupannya tidak akan loss. Yang kadang-kadang ada kalian di tempat-tempat yang lain mungkin, ataupun di tempat kita kadang-kadang ada juga seperti itu, orang berpendidikan, turun mobil dan sebagainya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang kecil seperti itu mungkin ada yang rono uri miman. Kalau KTP uri Islam. Tapi ihsan itu tidak ada.
Tidak ada rasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua ketika. Itu padahal kadang-kadang WC toilet itu baru dibersihkan, masih basah-basah. Kita naikkan sepatu, kita naikkan sandal, macam dapat sepatu. Orang yang berikut datang, oh ini tidak bersih. Kenapa? Karena ulah daripada orang yang tidak ada ihsan tadi. Karena lantai basah begitu dinaikkan sepatu ataupun sandal, debu-debu yang ada di tapak sepatu itu akan lengket. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti itu hendaknya sama-sama bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua menjadi ingatan. Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil seperti itu. Di dalam semua kesempatan itu kita pasti mengalami hal-hal yang seperti itu. Yakinlah bahwa semua apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Buang sampah juga seperti itu. Banyak tempat, bukan di masjid ataupun di tempat-tempat umum, di semua tempat. Ini hana orang pun gede bro. Kalau juwiu ni tidak ada kebiasaan untuk ada sampah. Ini ada tempat sampah. Walaupun harus jalan beberapa meter. Yang hana urut kalian wiu ni pun gede. Kenapa? Karena tidak ada rasa ihsan. Tidak ada rasa ihsan. Kalau seandainya ada rasa hadir di dalam hatinya bahwa Allah selalu mandang, nyoh ino ke tempat dia bro, naga sedia tempat dia bro. Berarti kita harus lempar sampah, taruh sampah di tempat tersebut. Orang lain tidak ada. Posible hurau mungkin, ataupun posible hurau hana urui masjid. Paling ada 1-2 orang. Juga orang tersebut kadang-kadang tidak melihat. Allah lihat. Sederhana sekali, kecil sekali permasalahan itu. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah menjadikan beban dosa kita dengan sebab kita tidak memiliki rasa ihsan. Antu adiyaha kama amarakallah wa kama bayyana halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalisatan liwajhihi tammah kamilah biarkan ya wajibatiha. Ihsan dalam beribadah sebagaimana kita sebutkan tadi adalah mendatangkan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempurna, tidak ada tambah, tidak ada kurang, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga mungkin sering kita sebutkan contoh ihsan. Hadis yang diwakilkan oleh Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan ke suatu daerah padang pasir, padang tandus yang tidak ada orang. Dan tiba-tiba beliau berjumpa dengan ra'il ghanam, penggembala kambing. Dan beliau menanyakan, hal min zajrah min syah tasluh lizbi. Dia mengatakan bahwa ada kambing satu yang bagus yang boleh saya beli. Penggembala itu mengatakan tidak ada pemiliknya. Hanapoy. Teman ron deposit ilung gembala sagai. Poi urut lain hanjil lubuloi karena kelumpoi. Maka Umar bin Khattab mengatakan pada saat tersebut, menguji orang tersebut, takul akal hadzibu. Bilang saja sama pemiliknya nanti satu kambing ini sudah dimakan oleh serigala. Beliau menguji orang yang menggembala kambing itu. Farafa'a ar-ra'i ra'sahu ila as-sama'. Penggembala kambing kemudian mengangkat kepalanya ke langit dan mengatakan di hadapan Umar bin Khattab, kalau kamu mengatakan seperti itu berarti di mana Allah?
Bukankah Allah memantau kita? Bukankah Allah melihat kita? Tidak ada memang pemiliknya di sini, tapi Allah melihat saya sedang menggembala kambing. Tidak ada memang pemiliknya di sini, tapi Allah melihat kambing yang saya ambil satu tadi, kemudian saya jual kepadamu. Tapi kemudian saya sampaikan kepada pemiliknya bahwa sudah dimakan serigala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab kemudian mendapati beliau itu adalah orang yang sangat jujur karena hadirnya ihsan di dalam hatinya. Kemudian mendatangi pemilik kambing-kambing itu dan kemudian meminta izin untuk membeli penggembala kambing itu, artinya karena dia itu adalah hamba saya. Kemudian setelah dibeli kemudian dimerdekakan, kemudian dibelikan juga satu kambing yang ingin dibeli oleh Umar tadi, kemudian disedekahkan kepada laki-laki penggembala tersebut. Mudah-mudahan dengan itu menjadi modal bagi dia untuk bisa bisa terus menerus menggembala, ataupun dia punya satu modal kambing yang bisa diternakkan. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah ihsan itu sangat penting untuk kita hadirkan di dalam semua lini kehidupan kita. Seandainya gembala kambing itu tidak ada ihsan di dalam dadanya, karena wadenya hana geduri yang bahwa yang laki belaunya adalah Amirul Mukminin, yang bahwa yang laki belaunya adalah Umar bin Khattab. Jadi dia hanya melihat di depannya ada seorang laki-laki, siapa dia nggak tahu. Sah-sah saja bagi dia, misalnya terkecoh ataupun dia tidak punya keimanan dan ihsan di dalam dadanya, dia mengatakan oke, oh jin sih betul lagi orang pegang mendang kayak baju oleh serigala. Mina kami ini belum tidak puas gulung boh. Tapi dia tahu bahwa bukan sesederhana itu kehidupan ini. Kehidupan kita ini semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada yang terakhir mungkin untuk malam ini kita sampaikan, dan Allah menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Pada saat dia melaksanakan salat itu sebetul-betulnya, betul dia melaksanakan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, kemudian betul dia melaksanakan salat dengan cara menghadirkan Allah di dalam salatnya, artinya dia merasa selalu di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin catatan bagi kita sekalian untuk yang terakhir, pada saat kita melaksanakan salat, ketika kita mendapati diri kita, akhlak kita berubah, kemudian kita belum bisa mencegah diri daripada yang keji dan yang mungkar, pertanyakan salat kita, apakah salat kita itu sudah sempurna atau belum. Ketika kita selalu di bulan puasa kemarin itu selalu wanti-wanti untuk tidak berbicara yang tidak baik, tidak mengumpat, tidak memfitnah dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang melakukan itu tidak ada pahala puasa, tidak ada sesuatu yang didapati kecuali hanya lapar dan dahaga. Kemudian selesai puasa kita bisa membaca diri kita sendiri. Apakah kebiasaan itu masih ada di diri kita? Kalau seandainya masih ada di diri kita, berbicara yang bukan-bukan, berbicara yang tidak baik, fitnah, riba dan sebagainya, dusta dan sebagainya, maka kalau seandainya masih ada di diri kita, berarti ada sesuatu yang salah di puasa kita. Belum bisa kita menghadirkan ihsan sepenuhnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kelun sendiri yang sampaikan dan juga kepada kita semua yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.